Masa kecil Nikola Tesla. Nikola Tesla dilahirkan sebagai etnis Serbia di desa Smiljan, Lika, Kakasan, Austria, yang disebut sekarang adalah Kroasia. Pada tanggal 10 Juli 1856, ayahnya Milutin Tesla adalah seorang pendeta Ortodoks dan ibunya adalah Duka Tesla, yang ayahnya juga seorang pendeta Ortodoks. Memiliki bakat untuk membuat alat kerajinan rumah, peralatan mekanik, dan kemampuan untuk menghafal puisi epik Serbia. Duka tidak pernah menerima pendidikan formal. Nikola, atau nama panggilan sewaktu kecil, memiliki bakat, memori eidetik, dan kemampuan kreatif dari genetika dan pengaruh ibunya. Nenek moyang Tesla berasal dari bagian barat Serbia, dekat Montenegro. Tesla adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Dia memiliki kakak bernama Daniel dan 3 saudara perempuan, yaitu Milka, Angelina, dan Martika. Daniel tewas dalam kecelakaan berkuda ketika Nikola Tesla berumur 5 tahun pada tahun 1861. Tesla mengenyam pendidikan di sekolah dasar Smiljan, di mana ia belajar bahasa Jerman, aritmatika, dan agama. Dan pada tahun 1862, keluarga Tesla pindah ke Gospitica, di mana ayah Tesla bekerja sebagai seorang pendeta. Nikola menyelesaikan sekolah dasar, kemudian sekolah menengah. Pada tahun 1870, Tesla pindah ke Kharkov di bagian utara untuk menempuh sekolah menengah atas di Gimsun, Kharkov. Kelasnya menggunakan bahasa Jerman sebagai pengantar karena sekolahnya ini berada dalam Militärgrenze atau Austria-Hungaria. Tesla kemudian menulis bahwa ia tertarik dengan demonstrasi kelistrikan oleh profesor fisikanya. Tesla mencatat bahwa demonstrasi fenomena misterius ini membuatnya ingin tahu lebih lanjut mengenai gaya ini. Tesla mampu menghitung kalkulus integral dalam kepalanya, sehingga gurunya mengira bahwa ia mencontek. Ia menyelesaikan masa sekolah dalam tempo 3 tahun. Lulus pada tahun 1873. Pada tahun 1873, Tesla kembali ke kota kelahirannya, Smiljan. Tak lama setelah ia tiba, Tesla terjangkit kolera. Dia terbaring di tempat tidur selama 9 bulan dan hampir mati beberapa kali. Ayah Tesla, di saat-saat putus asa, berjanji akan mengirimnya ke sekolah teknik terbaik jika ia pulih dari penyakitnya. Atau ayahnya awalnya ingin dia menjadi pendeta. Pada tahun 1874, Tesla menghindar untuk direkrut menjadi tentara Austria-Hungaria di Smiljan dengan melarikan diri ke Tominets dekat Gradca. Di sana ia menjelajahi pegunungan dengan menggunakan pakaian berbulu. Tesla mengatakan bahwa berkontrak dengan alam membuatnya lebih kuat, baik secara fisik maupun mental. Dia membaca buku sementara di Tominets dan kemudian mengatakan bahwa buku karya Mark Twain telah membantunya secara ajaib sembuh dari penyakit sebelumnya. Pada tahun 1875, Tesla terdaftar di Politeknik Austria, di Graz, Austria, melalui beasiswa militer Frontier. Selama tahun pertamanya, Tesla tidak pernah melakukan kelas dan meraih nilai tertinggi, lulus 9 ujian, atau hampir 2 kali yang diisyaratkan, memulai klub budaya Serbia, dan bahkan terima surat ujian dari dekan fakultas teknik yang dikirim pada ayahnya, yang menyatakan bahwa anak Anda adalah bintang peringkat pertama. Selama tahun kedua, Tesla berkonflik dengan Profesor Koster mengenai dinamo Gremlin ketika Tesla menyarankan bahwa komutor tidak diperlukan. Tesla mengklaim bahwa ia bekerja dari 3 pagi sampai jam 11 siang tanpa pengecualian, hari Minggu atau hari libur. Dia malu ketika ayahnya memujinya bahwa dia sudah bekerja sangat keras.
Setelah kematian ayahnya pada tahun 1879, Tesla menemukan paket surat dari profesor kepada ayahnya, mengingatkan bahwa kecuali dia dikeluarkan dari sekolah, Tesla akan mati akibat terlalu lelah bekerja. Di akhir tahun kedua, Tesla kehilangan beasiswa dan menjadi kecanduan judi, atau dia senang bermain judi. Selama tahun ketiga, Tesla mempertaruhkan uang saku dan uang kuliah. Kemudian ia berhasil mengembalikan kerugian awalnya ke keluarganya. Tesla mengatakan bahwa ia menaklukkan gairahnya di sana. Tetapi kemudian di Amerika Serikat, ia dikenal lagi suka bermain biliar. Ketika waktu ujian tiba, Tesla tidak siap dan meminta perpanjangan untuk belajar, tapi ditolak. Dia tidak menerima nilai di akhir semester ketiga dan tidak pernah lulus dari universitas. Pada bulan Desember 1878, Tesla meninggalkan Graz dan memutuskan semua hubungan dengan keluarganya untuk menyembunyikan fakta bahwa ia keluar dari sekolah. Teman-temannya berpikir bahwa ia telah tenggelam di Sungai Mur. Tesla pergi ke Maribor atau sekarang Slovenia, di mana ia bekerja sebagai juru gambar dengan upah 60 florin per bulan. Ia menghabiskan waktu luang bermain kartu dengan pria lokal di jalanan. Pada bulan Maret 1879, Milutin Tesla pergi ke Maribor untuk memohon kepada anaknya agar kembali ke rumah. Tetapi Nikola menolak. Nikola mengalami gangguan saraf di waktu yang sama pada saat itu. Pada 24 Maret 1879, Tesla dikembalikan ke Gospic di bawah penjagaan polisi karena tidak memiliki izin tinggal. Pada 17 April 1879, Milutin Tesla meninggal pada usia 60 setelah tertular penyakit yang tidak diketahui, atau meskipun sumber mengatakan bahwa ia meninggal karena stroke. Selama tahun itu, Tesla mengajar sebuah kelas besar di sekolahnya yang bernama Gospic. Pada bulan Januari 1880, dua paman Tesla mengumpulkan cukup uang untuk membantu dia meninggalkan Gospic untuk Praha untuk ia belajar. Sayangnya, dia terlambat untuk mendaftar Universitas Charles Ferdinand. Dia juga tidak pernah belajar bahasa Yunani, mata kuliah yang diwajibkan, dan dia juga buta bahasa Ceko. Tesla bagaimanapun menghadiri kuliah filsafat di universitas sebagai auditor, dan dia tidak menerima nilai untuk kehadirannya tersebut. Lahir pada 10 Juli 1856. Dia adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik Serbia Amerika. Dia terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan arus bolak-balik atau yang disebut AC. Lahir dan dibesarkan di Kekaisaran Austria yang sekarang adalah Kroasia. Tesla menyelesaikan pendidikannya dalam bidang teknik dan fisika tahun 1870-an. Ia sempat bekerja dalam bidang teleponi pada awal 1880-an dan di Continental Edison dalam bidang industri tenaga listrik. Ia pindah ke Amerika sekitar tahun 1884 dan nantinya ia akan menjadi warga negara. Ia sempat di Edison Mission Work di New York City sebelum memutuskan keluar dengan bantuan partnernya untuk membiayai dan pemasaran ide-idenya. Tesla mendirikan laboratorium di New York untuk mengembangkan berbagai peralatan kayu dan mekanik. Motor induksi arus bolak-balik buatannya dan paten polifasa bolak-baliknya dilisensi oleh Westinghouse Electric pada tahun 1888. Tesla mencoba untuk mengembangkan penemuan yang dapat dipatenkan dan dipasarkan. Tesla melakukan berbagai eksperimen dengan osilator atau generator mekanik, tabung lucutan listrik, dan pencitraan X-ray. Pada tahun 1890-an,
Tesla mencoba mengembangkan penerawangan rear kabel dan distribusi tenaga listriknya kabel dalam percobaan tenaga berfrekuensi tinggi di New York dan Colorado Springs. Pada tahun 1893, ia mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pembuatan komunikasi kabel dengan alat buatannya. Tesla mencoba membuatnya menjadi nyata nirkabel antar benua, yaitu proyek Warden-Shrift Tower, sebuah pemancar tenaga dan komunikasi. Namun, sayang sekali kehabisan dana sebelum sempat menyelesaikannya. Tesla meninggal di New York pada bulan Januari 1943. Hasil karyanya menjadi tidak jelas setelah ia meninggal. Namun, pada tahun 1960-an, konversi umum mengenai berat dan ukuran menamai satuan SI dari densitas flux magnetik dengan Tesla untuk mengenang namanya. Namanya mulai bangkit kembali sejak tahun 1990-an. Orang Amerika kelahiran Kroasia ini dikenang berkat penemuan mekanisme altering current atau AC dalam bidang kelistrikan dan prediksi jeniusnya tentang dunia nirkabel. Kini orang-orang bahkan melihat namanya di mana-mana sebagai satuan internasional atau SI dari intensitas magnet dan merek dagang perusahaan mobil elektrik. Awal karir pada tahun 1881, Tesla pindah ke Budapest untuk bekerja di bawah Franz Fuska pada perusahaan telegraf Budapest Telephone Exchange. Setelah tiba, Tesla menyadari bahwa perusahaan dalam masa pembangunan. Menurut dia, tidak fungsional, sehingga ia bekerja sebagai juru telegraf di kantor pusat. Sebagai gantinya, dalam beberapa bulan, Budapest Telephone Exchange menjadi fungsional, dan Tesla dialokasikan ke posisi listrik utama selama masa kerjanya. Tesla membuat banyak perbaikan peralatan Central Station dan mengaku telah disempurnakan telepon repeater atau penguat yang tidak pernah dipatenkan atau dijelaskan ke publik. Tesla pernah bekerja untuk Edison. Pada tahun 1882, Tesla mulai bekerja untuk Continental Edison, perusahaan di Prancis, merancang dan membuat perbaikan untuk peralatan listrik. Pada bulan Juni 1884, ia pindah ke New York City, di mana disewa oleh Thomas Edison, bekerja untuknya di Edison Machine Works. Karya Tesla untuk Edison mulai dengan teknik elektro yang sederhana dan cepat berkembang untuk memecahkan masalah yang lebih sulit. Tesla ditawari tugas sepenuhnya mendesain ulang generator arus searah pada perusahaan Edison. Pada tahun 1885, ia mengatakan bahwa ia bisa mendesain ulang Edison yang tidak efisien motorik dan generator, membuat perbaikan dalam layanan dan ekonomi. Menurut Tesla, Edison mengatakan, ada $50.000 untuk Anda jika Anda bisa melakukannya. Ini telah dicatat sebagai pernyataan aneh dari Edison, yang perusahaannya adalah pelit dengan gaji. Setelah sebulan bekerja, Tesla memenuhi tugas dan bertanya tentang pembayaran Edison. Tetapi Edison mengatakan bahwa ia hanya bercanda dengan berkata, "Tesla, Anda tidak mengerti humor Amerika kami." Sebaliknya, Edison menawarkan kenaikan gaji dari $10 per minggu menjadi $18 per minggu. Tesla menolak tawaran itu dan segera mengundurkan diri. Karir dan prestasi Nikola Tesla. Paten Tesla dan kerja teorinya merupakan dasar dari daya listrik arus bolak-balik, atau bisa disebut AC modern yang termasuk dalam distribusi daya Philips dan motor AC yang ia umumkan untuk revolusi industri kedua. Setelah pendemonstrasian
komunikasi tanpa kabel pada 1893 dan memenangkan perang arus. Tesla dianggap sebagai salah satu teknisi listrik as yang terhebat. Tesla memiliki pengalaman di telepon dan teknik elektro sebelum berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1884 untuk bekerja dengan Thomas Alva Edison di New York City. Dia segera memutuskan keluar. Dengan uang para investor, dia menyiapkan laboratorium dan perusahaan untuk mengembangkan berbagai perangkat listrik. Olehnya dipatenkan AC motor induksi dan transformator yang dilisensi oleh George Westinghouse, yang juga menyewa Tesla untuk waktu yang singkat sebagai konsultan. Karyanya pada tahun-tahun formatif pembangunan tenaga listrik juga terlibat dalam perjuangan kooperasi antara membuat arus bolak-balik atau arus arah standar transmisi listrik, disebut sebagai perang arus. Tesla pergi untuk mengejar ide-idenya, pencahayaan nirkabel dan distribusi listrik di tegangan tinggi, eksperimen listrik frekuensi tinggi di New York dan Colorado Springs, dan membuat awal di tahun 1893 pernyataan tentang kemungkinan komunikasi nirkabel dan dengan perangkatnya. Dia mencoba untuk menempatkan ide-ide penggunaan praktis dalam upaya NAS di transmisi nirkabel antara yang belum selesai, Wardenclyffe menara proyek. Di laboratorium, ia juga melakukan berbagai eksperimen dengan mekanik osilator atau generator tabung debit listrik dan pencitraan ekstrai lebih awal. Dia bahkan membangun sebuah perahu yang dikendalikan nirkabel, salah satu yang pertama pernah dipamerkan. Tesla dikenal sebagai karena prestasi dan kecakapan memainkan pertunjukan. Akhirnya, sebagai masyarakat Amerika menyebutnya sebagai ilmuwan gila. Dari hak paten membuatnya mendapatkan sejumlah uang yang banyak, yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek sendiri dengan tingkat keberhasilan. Sebagian besar masa pensiunnya dihabiskan dalam serangkaian di Hotel New York. Dia meninggal pada tahun 1943. Karyanya terlupakan, relatif tidak dikenal setelah kematiannya. Tetapi pada tahun 1960, konferensi umum tentang berat dan ukuran bernama unit SI magnetic kerapatan flux Tesla diterapkan untuk menghormatinya. Peninggalan Tesla telah mengalami kebangkitan minat dalam budaya populer sejak tahun 1990-an. Setelah ditipu oleh Edison, Tesla meninggalkan Edison. Setelah meninggalkan perusahaan Edison, Tesla bermitra dengan dua pengusaha pada tahun 1856, yaitu Robert Land dan Benjamin Vail, yang setuju untuk membiayai perusahaan penerangan listrik dengan nama Tesla. Artinya, penerangan listrik itu akan dilabelkan dengan namanya, yaitu Tesla Electric Light dan Manufacturing. Perusahaan ini dipasang listrik lampu busur. Sistem pencahayaannya berbaris dirancang oleh Tesla dan juga memiliki desain untuk dinamo komutator mesin listrik. Paten pertama yang dikeluarkan untuk Tesla di Amerika Serikat. Para investor menunjukkan sedikit minat dalam ide-ide Tesla untuk jenis baru dari motor dan peralatan transmisi listrik, dan juga tampaknya berpikir itu lebih baik untuk mengembangkan utilitas listrik daripada menciptakan sistem baru. Mereka akhirnya terpaksa meninggalkan Tesla dan menarik uang mereka. Dia bahkan kehilangan kontrol dari paten yang telah dihasilkan sejak dia ditugaskan mereka untuk perusahaan sebagai ganti saham. Tesla harus bekerja di berbagai pekerjaan perbaikan listrik dan bahkan sebagai penggali parit sebesar $2 per hari. Tesla menganggap mesin dingin
Pada tahun 1886 dan 1887 sebagai waktu sakit kepala yang mengerikan dan air mata yang pahit. Selama ini, dia mempertanyakan nilai pendidikannya dan menyesali. Pada akhir 1896, Tesla bertemu dengan Alfred S. Brown sebagai pengawas Western Union dan pengacara di New York, Charles D. Peck. Kedua orang itu berpengalaman dalam mendirikan perusahaan dan mempromosikan penemuan dan paten untuk keuntungan finansial. Berdasarkan paten Tesla dan ide-ide lain, mereka sepakat untuk kembali padanya secara finansial dan menangani patennya. Bersama di bulan April 1887, mereka membentuk Tesla Electric Company dengan perjanjian yang menguntungkan. Dari paten yang dihasilkan akan masuk sepertiga untuk Tesla dan sepertiga untuk Peck dan Brown dan sepertiga untuk membiayai pembangunan. Mereka mendirikan laboratorium Tesla di 89 Liberty Street, Manhattan, di mana dia bekerja pada peningkatan dan pengembangan jenis baru dari motor listrik, generator, dan perangkat lainnya. Salah satu hal yang Tesla kembangkan di laboratorium pada tahun 1897 adalah motor induksi yang berlari pada saat ini. Format sistem kekuasaan yang mulai dibangun di Eropa dan Amerika Serikat karena kelebihannya dalam jarak jauh, pula tegangan tinggi transmisi. Motor yang digunakan kolapse saat menghasilkan medan magnet berputar untuk menghidupkan motor, atau Tesla telah dipahami dengan prinsip itu pada tahun 1892. Ini motor listrik yang inovatif, dipatenkan pada bulan Mei 1848. Adalah sederhana diri, mulai desain yang tidak memerlukan pembalik, sehingga menghindari pemicu dan pemeliharaan yang tinggi terus-menerus. Pada tahun 1898, editor majalah Dunia dari Listrik, Thomas Camfer Martin atau Taman dan Humas, menginginkan Tesla untuk menunjukkan sistem arus bolak-baliknya, termasuk motor induksinya. Di Amerika, Institute of Electric Engineering atau sekarang yang disingkat IG, insinyur yang bekerja untuk Westinghouse Electric and Manufacturing Company, melaporkan ke George Westinghouse bahwa Tesla memiliki motor AC yang layak dan kekuasaan terkait sistem sesuatu yang Westinghouse telah berusaha untuk mengamankan patennya. Westinghouse mengikat ke dalam mendapatkan hak paten pada kumulator relay sama berputar medan magnet berbasis motor induksi. Disajikan dalam makalah Maret 1888 oleh fisikawan Italia Galileo Galilei, tetapi memutuskan paten Tesla mungkin akan mengendalikan pasar.